Oke, cek. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk lebih menggambarkan proses difusi di dalam tubuh, biar nanti korelasi IVV-nya itu lebih mendekati, ngomong sih. Medianya itu bisa kita ganti menyerupai cairan tubuh kita. Namanya ada simulated gastric fluid dan simulated intestinal fluid. Oke, kalau misalnya tablet kita itu ingin pecahnya di lambung, maka bisa kita lihat nanti profilnya secara in vitro itu menggunakan medium simulated gastric fluid. Ini ada formulanya di USP, jadi kita buat cairannya itu pH-nya 1,2, isinya ada NaCl sesuai dengan cairan lambung kita, kemudian ada HCl pekat sebanyak 7 mili, kemudian diberikan aqua de ion sebanyak 1 liter. Kalau misalnya profil difusinya yang mau kita lihat itu suatu tablet yang pecahnya di usus, jadi kita pakainya simulated intestinal fluid, pH-nya 6,8. Nanti isinya ada KH2PO4, ada NaOH, dan aqua de ion. Nah, ini kurang lebih alat untuk uji disolusi. Kalau misalnya kita punya tablet, kaplet, apa lagi ya, kapsul, soft gel, pokoknya suatu sediaan yang mau kita uji disolusinya. Dan sistem sediaannya itu fast release, maksudnya dia harus dilepaskan segera, seperti tablet biasa yang kalau kita minum tablet biasa tidak ada tulisan apapun, dia pasti fast release. Kita bisa lakukan uji disolusi menggunakan metode 1 atau metode 2. Metode 1 itu biasanya untuk obat-obat yang ketika masuk ke dalam air atau mediumnya itu dia mengambang, cenderung berada di atas. Makanya dia dimasukkan ke dalam basket seperti ini. Keranjang basket. Langsung seperti ini, nanti ini ada pori-porinya tempat keluar masuknya air. Sedangkan kalau yang tablet-tablet atau kaplet yang tenggelam, dia bisa menggunakan metode 2, pedal namanya. Nah, kemudian sistem seperti ini juga disebut dengan closed system, karena dia itu volumenya fix, volumenya tidak akan berubah. Jadi, misalnya kita melakukan uji disolusi selama 1 jam dengan ada 5 sampling point pada menit ke-10, 20, 30, 40, dan 60 misalnya. Nah, pada tahap awal itu kan tabletnya dimasukkan, mediumnya dulu ya, mediumnya dimasukkan 500 sampai 100 sampai 1000 mili, kemudian sediaannya dimasukkan, setelah itu di-on, dinyalakan, dia akan berputar. Kemudian selama perputaran itu, nanti akan ada zat aktif yang terdisolusikan per satuan waktu. Kalian cek pada 5 menit pertama dengan cara mengambil medium sebanyak 5 mili misalnya. Setelah itu, kita ganti 5 mili yang kita ambil tadi menggunakan medium baru. Jadi volumenya akan selalu tetap selama proses pengukuran disolusi. Medianya bisa air, HCl, buffer solution, bisa juga ditambahkan surfaktan atau ditambah alkohol, bisa juga medium yang tadi, simulated gastric fluid atau simulated intestinal fluid. Yang penting suhunya dijaga sama dengan suhu tubuh kita, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya obat-obatan yang extended release, bagaimana? Atau obat-obat yang modified release lainnya, misal obat yang harusnya diminum 3 kali sehari,
kan suka ada modifikasinya tuh, obat modified release atau extended release, sehingga minum obatnya hanya butuh 1 kali sehari untuk bekerja selama 24 jam misalnya. Nah, untuk obat-obatan yang seperti itu bisa pakai metode 3 atau 4. Metode 3 itu namanya reciprocating cylinder, dan metode 4 itu namanya flow through cell. Reciprocating cylinder nanti tuh ada suatu silinder transparan, tempat kita menyimpan obat yang akan diuji di solusinya. Kemudian silinder transparan itu nanti akan ditenggelamkan masuk ke dalam medium. Nah, tapi di silindernya bagian bawahnya itu ada mesh-nya, jadi ada rongga-rongganya untuk memungkinkan media keluar masuk berkontak dengan obat tadi, dan bergeraknya bukan berputar seperti yang tipe 1-2. Kalau ini kan berputar ya. Kalau ini naik turun, tipe 3. Nah, kemudian yang tipe 3 ini juga dia memungkinkan untuk dipindah ganti medium. Jadi kalau misalnya yang extended release, obat-obat yang bekerja cuman cukup 1 kali minum obat untuk efek 24 jam misalnya. 3 jam pertama kan obatnya ada di lambung. Berarti kita pakai media yang mirip dengan asam lambung misalnya. Kemudian setelah 6 jam kan obatnya pindah ya ke usus. Nah, maka kita lakukan uji disolusi untuk pindah setelah 3 jam, nanti pada jam ke-6-nya kita pindah ke simulated intestinal fluid. Jadi itu memungkinkan untuk dipindah seperti itu. Yang 4 juga kurang lebih sama, cuman bentuknya itu kalau tadi kan silinder transparan. Kalau ini dia flat gelas. Jadi piringan gelas yang ada pori-porinya. Dan sama, dia juga dimasukkan ke dalam medium. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Minggu depan masih dengan saya satu lagi ya, Koloid. Cuman minggu depan kita gantian sama yang Samsol dan Solida, karena mereka nggak bisa ganti ke jadwal lain ternyata. Jadwalnya bentrok sama Fartis ini. Jadi minggu depan kita upload di Salsa, udah itu selanjutnya sama Bu Rani terus ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.